Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah kamulah orang yang spesial di matanya. Kira-kira spesial bagaimana nanti kita lihat ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain seperti biasa, dia lagi happy-happy ya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar masuk dalam video, dan semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian ya. Oke, ya, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini, kamulah orang spesial di matanya. Kira-kira siapa ya? Ini bukan hanya kepada pasangan, mungkin sahabat, pimpinan, orang tua, atau keluarga lainnya yang merasa bahwa kamu spesial. Ya, ataukah mungkin kamu yang melihat dirinya orang itu spesial di matamu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Di kartu pertama di sini ada The Sun. Wah, dia merasa kamu tuh penuh dengan energi positif. Nggak ngoyo-ngoyo, pokoknya apa adanya, tidak bertopeng ya. Kamu juga seakan-akan itu mempunyai naluri kasih ya, seorang ibu yang penuh kasih, bekerja keras, tulus. Wah. Kenapa saya bilang di sini spesial? Karena contohnya ya, kamu tuh walaupun belum mempunyai anak, ini ada beberapa ya, kamu menyesuaikan saja, tapi naluri ibumu tuh udah ada, keibuanmu itu udah ada. Macam contoh kamu merawat ponakan kamu, adik kamu, dia merasa bahwa kamu tuh spesial. Mungkin kalau orang lain tuh penuh dengan warawiri di mall atau di mana, kamu lebih enak tenang di rumah. Kamu tuh pembawanya tenang, jadi anak rumahan, ataupun mungkin kondisinya ya bisa pergi tapi nggak terlalu kayak gimana gitu. Kamu bisa mengontrol diri, lebih mencintai diri sendiri, lebih penuh kasih, penuh sayang ya, rasa cinta, kasih, dan sayang. Dan dia merasa kamu tuh energik aja ya. Mungkin kondisinya kamu terpuruk, tetapi kamu tidak pernah mau dikasihani, belas kasihan. Kamu malah up ya untuk bisa menjalani kehidupan atau melanjutkan kehidupanmu. Ini kalau seandainya kamu duda atau janda, dia merasa bahwa kamu orang spesial ya, kamu orang kuat, kamu orang hebat, bisa ya setidaknya keluar dari keterpurukan. Mungkin kamu kondisinya ada pernah juga difitnah, ataupun mungkin kondisinya juga kamu pernah dizolimi ya, tapi kamu tidak membalas itu, malah publik yang menilai orang itu ya. Artinya kamu menyerahkan semua kepada semesta dan publik yang menilai siapa benar dan siapa salah, tanpa dirimu mencari pembelaan dan pembenaran. Karena saya lihat di sini juga ada kompetitor tidak sehat, sahabat yang toksik, ya, terus mungkin pasangan toksik juga. Tetapi orang yang menilai kamu ini ya, betul-betul dia melihat kamu sosok yang kuat, sosok yang sangat-sangat bijaksana dan penuh dengan kerendahan hati. Wah, bagus ya. Oke, di sini ada Four of Pentacles, di mana dia merasa bahwa kamu orang pekerja keras. Kamu itu orangnya nggak ini ya, artinya ya pokoknya selama bisa dikerjakan ya kerja gitu. Kamu nggak pilih-pilih pekerjaan. Sama juga kamu nggak pilih-pilih makan ya. Jadi apa yang bisa, kamu tuh banyak mensyukuri apa yang ada ya. Dimana mungkin orang suka, kalau bicara spesial ini kan lain daripada yang lain ya. Jadi agak lebih gitu ya. Macam contoh kalau nasi goreng itu kan spesial, berarti mungkin ada tambahan topping, ataupun mungkin ada telur mata sapi, telur ceplok, telur dadar, atau apapun ya. Berarti lebih. Nah ini dia lihat kamu tuh lebih dari sisi mungkin kalau dibilang
orang lain itu kayak santai-santai, kamu tuh bekerja keras dengan usia kamu saat ini gitu ya. Kamu tuh dewasa, lebih dewasa dibandingkan umurmu gitu, dan bisa diandalkan ya. Terus juga bisa memanage keuangan dengan baik, tidak boros. Ya, mungkin orang itu gengsi, wah harus punya iPhone, harus punya ini, punya itu. Kamu ya udah, yang penting HP ada, bisa dipakai, bisa kamera juga apa adanya, udah pakai aja gitu. Nggak usah terlalu gengsi-gengsi. Nggak usah terlalu dimakan makan puji ataupun karena image akhirnya hidup morat-marit. Dia merasa bahwa ya kalau memang ada nggak jadi masalah orang ini ya, tapi dia tidak, dia berpendapat orang terhadap dirimu adalah orang, kamu tuh orangnya hidupnya bersederhana, tidak memaksakan diri. Padahal kamu tuh kalau mau tuh bisa gitu, kamu mampu, tetapi kamu nggak terlalu memaksakan diri gitu. Jadi hidup dengan apa adanya dan ya menikmati hidup. Kamu orangnya pekerja keras dan bisa dipercaya. Oke, kita lanjut lagi ya. Emperor. Wah, kalau Emperor ini kamu punya kekuatan yang sangat kuat ya. Artinya gini, yang tadi saya bilang ya, kamu itu dizolimi, terus dihianati, terus direndahkan mungkin ya. Sebenarnya kamu bisa balas, tapi kamu nggak balas. Nah ini dia sukanya di situ. Kamu tuh sebenarnya punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang mana kamu bisa membalasnya, tapi kamu nggak bisa, kamu tidak membalas itu. Kamu tahu bisa membalasnya, tapi kamu pakai cara yang baik ya. Makanya tadi saya bilang bukan kamu yang menghakimi mereka, tapi malah karma mereka yang dapat ya dari semesta ataupun dari pencitraan dia, dan akhirnya orang menilai akan karakternya sendiri karena kebodohan mereka itu ya. Walaupun mungkin kamu mampu, kamu bisa, tetapi kamu tidak membalasnya. Ibaratnya kamu tidak mengotori tanganmu untuk hal-hal yang tidak penting gitu ya. Dia melihat kamu berkelas, jadi mereka menghormati kamu. Kalau kamu seorang pimpinan atau senior, mereka tahu bahwa kamu tuh berisi tapi nggak sombong, dan kamu bisa berbagi ya. Tidak terlalu kayak orang yang belum mempunyai apa-apa aja udah sombong, songong ya. Ini kamu tuh kuat, tapi kamu nggak terlalu mau pusing ya. Ibaratkan ya udah, kalau urusan mereka ya urusan mereka, saya ya urusan saya gitu. Tapi kalau kamu ganggu dan memang tidak bisa diberi ampun, kamu bisa skak ya. Artinya ada sisi ketegasan juga. Mereka suka karakter kamu, jiwa kepemimpinan kamu ya. Tidak mau ikut campur urusan orang lain. Walaupun mungkin kondisinya kalau kamu mau brutal bisa, tetapi kamu bisa lebih mengontrol dirimu ya. Oke, di sini ada Seven of Wands, di mana dia melihat kamu pembawaannya tenang, pemikir, pengamat ya. Walaupun kamu tahu banyak, tapi kamu nggak ember. Makanya banyak orang-orang yang merasa bahwa kamu tuh penuh dengan misteri ya. Kayaknya hidupmu tuh kayak macam penuh dengan kerahasiaan gitu, nggak ngumbar sana sini. Walaupun mungkin kondisinya ya ada orang bisa gali ya, tetapi kamu lebih tertutup gitu dengan masalahmu. Tidak pernah macam contoh keluar di sosmed, ataupun mungkin kondisinya bersedih berkepanjangan, terus curhat atau menjelek-jelekan orang lain. No, kamu lebih banyak mengambil positif negatifnya untuk dirimu sendiri, dan mereka senang juga kepada kamu tuh orangnya tadi saya bilang ya, ringan tangan. Jadi kamu bisa diandalkan, membantu mereka. Kamu tidak pelit kalau kamu mampu gitu ya. Dan kalau ada lebih, kamu juga rendah hati dan bersahaja. Dia merasa bahwa kamu itu orangnya sungguh luar biasa tulus ya. Ketulusan kamu tuh ada. Tuh sama seperti ini ya, di Chariot, dimana ini bunga teratai yang betul-betul indah, terang ya. Kamu tuh ibaratkan apa ya? Kamu tuh kayak macam berisi gitu, tapi nggak sombong, nggak songong gitu, apa adanya aja ya. Padahal kalau kamu mau jadi star itu bisa loh. Mereka tuh sebenarnya iri, kayak macam bagaimana ya, macam gini, kamu tuh belajar biasa aja tapi kok bisa juara gitu, sedangkan dia sudah belajar 24 jam sampai nggak istirahat, kok nggak juara-juara seperti yang dia ingin posisi kamu gitu. Sampai banyak yang mungkin kalau contohnya kamu di kantor, banyak yang mungkin sikut menyikut, terus ada yang ya demi popularitas atau demi jabatan ya. Kamu tuh kok kayak macam santai aja tapi hoki gitu. Ataupun mungkin kondisinya walaupun mungkin kamu nggak punya jabatan, tapi
Kamu tuh masih masih punya tabungan, sedangkan mereka yang mungkin jabatan ada, gajinya lebih up, tapi kok hidupnya banyak kurangnya gitu. Dia merasa bahwa kok kamu nih lebih menikmati hidup, ya. Terus potensi kamu juga ada, tapi nggak terlalu macam ini saya loh sikut menyikut ya, jadi toksik buat orang lain. Kamu tuh lebih tenang, pembawaannya santai. Kalau diberikan rezeki ya saya akan lakukan, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa gitu. Orangnya pasrah ya. Walaupun mungkin kalau kamu mau, kamu bisa jadi star. Itu yang mereka mereka rasa bahwa kamu tuh punya banyak potensi ya. Tetapi tidak terlalu kemelekatan untuk bisa mendapatkan sesuatu, karena dia merasa bahwa kamu itu orangnya apa adanya, mau kayak macam kan di ada word ya, the word di sini seakan-akan kita menguasai dunia, dimana kamu yang mengatur hidupmu, bukan ibaratkan gini, kita hidup itu untuk kebahagiaan gitu, bukan kita mencari kebahagiaan, tapi kamu membentuk atau kamu yang membuat dirimu bahagia. Bukan kamu mencari orang A, si B, si C datang untuk membahagiakan kamu ya. Jadi kamu lebih, oke, saya mau bahagia ya, berarti diri saya harus bikin diri saya bahagia tanpa ada ketergantungan dengan yang lain. Dia suka itu cara kamu, cara berpikir, ya, pola pikir kamu, cara bertindak, ucapan, kamu sopan. Ya, banyak sebenarnya orang yang nyaman bersamamu ya, cuman ya itu tadi, kamu kan banyak diam ya, menurutnya banyak misteri, jadi kadang-kadang mereka itu segan untuk mendekatimu, seolah-olah itu kamu bisa berteman dengan siapa saja, tetapi kalau untuk lebih mendekati kamu tuh kayak susah gitu ya. Di sini ada Ace of Wands, di mana ya nih, kamu tuh kayak macam sebatang kayu yang kokoh ya, sampai di atas awan ya, tetap aja masih memberikan kehidupan nih. Jadi ibaratkan batang kayu yang udah kering, yang mungkin kalau dibilang udah nggak bisa tumbuh ya, udah mati aja ya, tapi masih bisa ada kehidupan ya. Tuh, daun-daun masih bisa tumbuh ya. Ya, jadi kamu tuh ibaratkan masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Dari kelebihanmu, kamu nggak pelit. Kalau uang juga kamu biasa sedekahkan. Ya, kamu bantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, nggak pelit ilmu, tenaga juga nggak pelit. Kalau kamu nggak punya uang ya kamu bantu lewat tenaga atau pikiran kamu. Mereka kagum ya atas kelebihanmu, kamu nggak pendam, jadi kamu bisa jadi berkat buat dirimu dan orang lain. Dan yang terakhir, moon ya, the moon di sini, walaupun kamu kondisinya lagi tidak baik-baik saja, tetapi kamu bisa menjadi terang dalam kegelapan. Ya, artinya pada saat kamu kondisinya terjatuh pun kamu masih bisa membantu. Pada saat kamu kondisinya jatuh pun kamu tetap masih bisa memaafkan orang yang salah ya. Segitu-segitu aja perputarannya, berarti mereka nyaman bersamamu. Kamu punya hati yang sangat tulus. Kamu dipenuhi dengan energi positif. Kamu betul-betul up ya, bisa diandalkan dan penuh sukacita dalam jiwa, dalam diri. Yang mana mereka merasa bahwa hidupmu tuh penuh ya, walaupun penuh kesyukuran gitu. Walaupun mungkin kondisinya ada, syukur, tidak ada juga syukur. Banyak dapat, syukur, tidak juga syukur, dan lebih menikmati. Sehingga mereka kadang-kadang iri ya. Kenapa kamu bisa bahagia ya? Padahal kalau dibilang ya biasa-biasa aja ya ini, tapi kok bahagia, sedangkan saya kok begini ya, banyak masalah ya. Karena dia tidak memahami makna kesyukuran. Walaupun dia tahu syukur itu kayak bagaimana, tapi untuk meresapi dalam hati itu tidak. Nah ini, dia merasa kamu itu penuh dengan energi positif dan selalu berbahagia. Artinya ya kamu spesial di matanya itu karena inner beauty kamu gitu ya. Bukan hanya sekedar cantik dari luar, tapi cantik dari dalam juga, kepribadian kamu dan hokimu ya, dibilangnya talenta-talentamu yang akhirnya membawa hidupmu menjadi hidup yang penuh hoki, hidup yang penuh keberuntungan. Ya, mereka memperhatikanmu. Jadi jangan berpikir ada orang yang tidak memperhatikanmu. Ada orang memperhatikanmu. Ya. Jadi jaga sikap, tindakan, ucapan ya. Jangan sampai mereka sudah menganggap positif, ternyata saya salah ya. Ditingkatkan. Karena saya lihat di sini ada pimpinanmu juga kagum pada hasil kerjamu, kerja kerasmu. Ya, bukan hanya menuntut hasil, tetapi betul-betul kamu maksimal dalam memberikan pelayanan ataupun
loyal terhadap perusahaan. Nah itu ya, jadi tetap semangat walaupun mungkin kondisinya kantor lagi kolaps ya, ataupun mungkin kamu ya terlambat bayar gaji, tapi kamu nggak pernah bersungut. Nah itu ya, ditingkatkan. Oke, jadi seperti gitu ya untuk koneksi zodiak di sini ya. Ada Aries, ada Gemini, ada Libra, ada Leo, ada Pisces, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Aquarius ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari inisial ya. Untuk inisialnya di sini ada huruf W. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Semoga gambarnya jelas, kelihatan jelas ya di kamera. Ada Y. Biasanya saya cepat ya, karena saya hambur aja di meja ini karena harus diatur, jadi agak lambat ya. Z. Wah, Z-nya double nih, bagus Z-nya nih ya, jarang-jarang loh Z-nya double. O, ada D, S, X, Q, J, P, I, V. Jadi seperti gitu ya. Jadi untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan Aries, ada Gemini, Libra, Leo, Pisces, ada Scorpio, Sagittarius, Aquarius. Dari inisial ada W, Y, Z, setnya double, bagus, energinya up ya. O, D, S, X, Q, J, P, I, B, M, H, dan F ya. Ya, itu yang bisa saya readingkan dari 2 kategori, dan semoga resonate untukmu dan semoga juga bermanfaat. Tingkatkan yang positif, negatifnya dibuang supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya, Gemini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.